Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Yang sudah dapat kita akan baca sama-sama. 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan selamat merayakan Paskah. Amin. Puji Tuhan. Benar kata pujian tadi, agunglah kebangkitan Yesus. Peristiwa Paskah itu adalah satu peristiwa yang sangat agung dan sangat besar dalam sejarah gereja, dalam sejarah dunia. Kenapa saudara? Karena peristiwa Paskah itu atau peristiwa kebangkitan Yesus itu adalah bukti kemenangan mutlak, bukti kemenangan mutlak orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kematian Yesus itu adalah secara hukum de jure kemenangan orang yang percaya. Tapi de facto-nya itu adalah peristiwa kebangkitan Yesus. Amin, saudara. Jadi peristiwa Yesus tergantung di kayu salib itu sudah menjadi satu kemenangan besar dan tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Bahkan setan sekalipun, saudara. Dan ketika Yesus bangkit, terbukti bahwa kuasanya itu luar biasa. Semua katakan amin. Tepuk tangan buat peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Paulus berkata, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah saudara kekristenan kita. Kalau Yesus tidak keluar bangkit, tidak hidup, sia-sialah kekristenan kita, sia-sialah Paulus menyampaikan firman Allah, sia-sialah dia bersaksi, sia-sialah dia menyampaikan keselamatan dalam Yesus. Tapi puji Tuhan, Yesus sudah bangkit dan hidup dari antara orang mati sebagai bukti bahwa kuasa yang membangkitkan Yesus itu adalah kuasa yang tidak bisa ditandingi oleh kuasa manapun. Yang setuju katakan amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Terdapat di mana itu Pak Gembala? Tolong siapa yang duluan dapat bisa bacakan. Pak Gembala tolong cari cepat. Efesus 3 ayat 10. Efesus pasal 3 ayat 10. Efesus 3 ayat 10. Saya kasih tema ya, yang sudah pakai flyer sekarang tidak. Efesus 3 ayat 10. Efesus Filipi. Kolose. Efesus 3 ayat 10. Filipi 3. Kalau kita melihat, saya kasih tema firman Tuhan pada pagi hari ini, encounter with God, encounter with Jesus, perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Yesus. Sama-sama kita baca firman Tuhan.
2, 3. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus berkata bahwa yang dia kehendaki yaitu mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Saya ambil dalam sebuah terjemahan lain, dia berkata begini: satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Satu-satunya, maksudnya apa saudara? Hal yang sangat prioritas dalam hidup Paulus, yaitu mengenal Yesus secara pribadi dan mengalami kuasa kematian, kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itulah kuasa kebangkitan itu. Nah, encounter itu, perjumpaan dengan Yesus itu maksudnya begini. Kalau saudara lihat di kamus, maka saudara akan mengerti itu adalah berjumpa dan mengalami, atau mengandung arti berjumpa dalam suatu proses, berjumpa dalam suatu proses pergumulan, bahkan berjumpa dalam suatu proses pertempuran. Saya kasih contoh ini, Bro Abraham ya. Jadi bisa berdiri bro ya, coba bro mau berjumpa dengan saya, mau mengalami yang namanya encounter itu ya. Jadi dari tempat duduk dia berdiri. Silakan di sini. Ini mau mengalami yang namanya encounter ini. Apa kabar bro? Sehat-sehat selalu. Gimana pekerjaannya, karir ke depannya? Aman ya? Kira-kira ada sesuatu yang perlu dibantu? Jadi maksudnya ada satu proses, ya, ada satu proses percakapan, ya, ada satu proses yang akhirnya sampai kepada satu keintiman, komunikasi yang sangat intens, komunikasi yang sangat erat, sampai mengalami satu pengenalan yang sangat dalam. Dan kemudian ya, dengan tidak segan-segan, ya, dengan tidak segan-segan, bro, bagaimana karir ke depan? Apa perlu? Jadi saya kasih sesuatu sama dia nih. Mau? Assalamualaikum. Oh. Silakan. Sampai benar-benar dia mengalami sesuatu dari saya. Dia tinggal berdoa, maka saya akan terus nanti kasih sama dia ini saudara. Jadi encounter itu perjumpaan itu dengan Tuhan, itu artinya apa? Kita ada satu proses, ya, satu proses. Bahkan proses itu banyak kali tidak mudah, tidak gampang. Sampai benar-benar kita mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, dan sampai pada titik perjumpaan yang sangat dalam, dan sampai kemudian kita mengalami sesuatu dari orang yang dimana kita, dari suatu pribadi dimana kita sudah mengenal dia sangat dekat dan sangat ini. Itulah yang dimaksud oleh Paulus, yang satu-satunya yang aku mau, yang aku ingin, mengenal dia, artinya sampai pada satu titik yang sangat intim, sangat dalam dengan dia, dan kemudian mengalami sesuatu pribadi. Kita sudah mengalami merayakan peristiwa Paskah. Adakah kita bisa berkata seperti Paulus, yang kuhendaki mengenal dia dan mengalami kuasa
yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau saya mau tanya, mau tidak saudara mengalami kuasa yang membangkitkan Yesus ini? Mau tidak saudara? Nah, baik saudara, mari kita akan buka di dalam Injil Lukas 24. Ada suatu peristiwa yang terjadi. Injil Lukas 24. Ada satu peristiwa yang terjadi di sana saudara. Lukas 24. Haleluya, puji Tuhan. Saya buka Alkitab saya. Injil Lukas pasal 24. Mulai ayat yang ke-13 di sana. Kita tidak akan baca semua ayat firman Tuhan ini. Mungkin sudah ada yang mengkhotbahkan ini tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Saya matikan dulu. Ya. Oke. Saudara, peristiwa ini dalam judul perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Peristiwa ini adalah peristiwa yang tepat terjadi di hari kebangkitan Yesus. Peristiwa ini terjadi tepat di hari kebangkitan Yesus. Nah saudara, pada waktu itu ada dua orang yang sedang berjalan dari Yerusalem mau turun ke Emmaus, satu kampung yang kira-kira saudara 7 mil jauhnya. Kalau dalam kilometer kira-kira 11 kilometer lebih. Mereka sedang berjalan kaki saudara, dan mereka sedang terlibat dalam sebuah percakapan. Mereka sedang terlibat dalam satu pembicaraan yang serius. Sementara mereka ngomong-ngomong, tahu-tahu ada satu orang yang nimbrung, gabung. Mereka tidak kenal siapa. Alkitab berkata, kita lihat di sini saudara ya. Ketika ayat 15 mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sementara mereka jalan, tahu-tahu ada satu orang gabung ikut ngobrol. Tapi mereka tidak kenal. Tapi firman Allah berkata, orang itu bernama Yesus. Yang sebenarnya orang yang gabung dengan mereka itu adalah orang yang sebenarnya sudah sangat dekat dengan mereka. Yang sebenarnya sudah sangat mereka kenal. Baik dari cara jalannya, cara bicaranya, dengar suaranya, seharusnya mereka sudah kenal Yesus. Karena mereka sudah sekian lama sebenarnya bersama dengan pengikut-pengikut dan murid Yesus yang lain mengikuti Yesus. Tetapi herannya sudah, sedang mereka berjalan, kemudian Yesus bergabung, mereka tidak kenal. Gagal mengenal Yesus. Dengan baik-baik, dua orang ini gagal mengenal Yesus. Ada apa ini? Saudara, kalau kita gagal mengenal seseorang misalnya yang sudah kita kenal sebelumnya, mungkin lama tidak ketemu, ketika kita ketemu kemudian saudara kenal dia sebentar. Tapi itu kan paling ya proses sebentar saja kan, bentar saja. Setelah saudara dengar suaranya, perhatikan baik-baik dia ngomong, lihat baik-baik dia ngomong. Hanya sebentar paling saudara gagal mengenali. Bentar lagi baru oh ini. Tapi ini heran. Tuhan
Tuhan Yesus itu ada bersama dengan mereka. Tidak kenal mereka. Udah ngomong, tidak kenal mereka. Ada apa ini? Saudara, akhirnya dikatakan oleh firman Tuhan, siapa orang ini? Mereka ini ternyata adalah 2 orang pengikut Yesus dari sekian banyak pengikut Yesus yang mau pulang kampung ke Emmaus. Kenapa? Karena mereka sedang dalam satu kondisi yang namanya kecewa berat. Mereka sedang betul-betul kecewa, dan kata firman Tuhan, hilang pengharapan. Nanti kita akan lihat kalimat selanjutnya. Mereka kecewa berat, mereka hilang pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Pengharapan kepada Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, kata mereka, yang mereka harapkan ini. Tetapi tidak terjadi sesuai harapan mereka, saudara. Obsesi mereka, harapan mereka sudah sangat besar, tapi tidak terwujud dan membuat mereka kecewa. Dan akhirnya, saudara, mereka pulang kampung. Ini sudah mau pulang kampung, merasa gagal, merasa tidak ada harapan lagi. Saya tanya selanjutnya, siapa 2 orang Emmaus ini? Sadar atau tidak disadari, 2 orang Emmaus ini adalah saudara dan saya hari-hari ini. Yang mungkin tanpa kita sadari, kita begitu kecewa, kita begitu sedih, bahkan kita menjadi takut, menjadi khawatir menjalani hidup ini. Kita sudah hilang pengharapan. Bagaimana untuk ke depan ini? Bagaimana untuk tahun 2024 ini? Apa yang akan terjadi dengan saya, dengan keluarga saya, dengan pekerjaan, dengan karir saya? Karena mungkin saudara berharap sesuatu yang besar, tetapi tidak terwujud, tidak ada tanda-tanda untuk terwujud. Saudara menjadi kecewa, dan banyak saudara yang marah pada Tuhan. Saya ketemu dengan orang-orang yang secara terus terang kecewa dengan Tuhan dan mengundur dari Tuhan. Bukankah mungkin ada di antara kita yang dalam kondisi seperti ini? Oke, saudara boleh nyanyi, sebab dia hidup, ada hari esok. Mungkin saudara angkat tangan, sebab dia hidup, ku tak gentar. Mungkin lebih keras lagi saudara, suara saudara, karena ku tahu dia pegang hari esok. Tapi sebenarnya di hati kecil saudara ada kekecewaan, ada keraguan, ada kekhawatiran, ada kemarahan mungkin, ada keputusasaan dalam hidup kita, saudara. Sama persis dengan 2 orang yang sedang berjalan ke Emmaus, sedih, kecewa, marah, dan lain sebagainya, berkecamuk di hati pikiran mereka, saudara. Padahal beberapa waktu sebelumnya mereka sendiri sudah lihat dengan mata kepala sendiri guru mereka bernama Tuhan Yesus mengajar dengan penuh wibawa, mengajar berkhotbah dengan urapan yang luar biasa, melebihi tokoh-tokoh agama Yahudi yang sangat pintar pada waktu itu. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Mereka melihat sendiri yang lumpuh berjalan, mereka melihat sendiri yang buta melihat, mereka melihat sendiri apa saudara, orang yang kerasukan setan terlepas. Mereka melihat sendiri orang bahkan yang mati bisa bangkit. Bukankah kita juga kadang-kadang demikian?
mengalami ragu, sedih, kecewa, dan merasa gagal, persis sama dengan dua orang Emmaus ini. Yesaya 55 dia berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganku bukanlah rancanganmu. Terjemahan lain dia bilang, pikiranku bukanlah pikiranmu, jalanku bukanlah jalanmu. Dua orang ini dia bilang sama Tuhan Yesus, orang yang bercakap-cakap di sebelah mereka yang dulu mereka kenal. Padahal kami mengharapkan dia, wah. Jadi obsesi mereka terhadap guru mereka Yesus itu bahkan bisa menjadi pemimpin Yahudi yang bisa melepaskan mereka dari imperialisme Romawi, penjajahan Romawi. Tapi tidak terjadi apa yang mereka pikirkan dan mereka harapkan. Saudara, bukankah kadang-kadang kita menjadi kecewa terhadap sesuatu karena yang kita pikirkan tidak sesuai dengan yang terjadi? Ya enggak, saudara? Kita menjadi sedih, menjadi kecewa, menyalahkan pemimpin, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan orang di sekitar kita, menyalahkan pemimpin kita, saudara. Karena apa? Yang kita harapkan, yang kita inginkan tidak terjadi, tidak tercapai. Kita menyalahkan Tuhan karena yang terjadi tidak sesuai harapan kita. Ingat, saudara, kalaupun engkau sedang mengalami satu kondisi yang berat hari ini, bukan berarti Tuhan punya rancangan tidak baik untuk kita. Ingat, rancangan bukanlah rancanganmu. Benar tidak, saudara? Jalanku bukanlah jalanmu. Pikiran Tuhan justru banyak kali beda dengan pikiran saudara. Persepsi kita beda dengan persepsi Tuhan. Saya cuma hanya ingin mengilustrasikan perumpamaan, sama seperti Yesus setiap dia berkhotbah, hampir setiap dia berkhotbah dia kasih perumpamaan. Supaya apa? Murid-murid tanya, Tuhan apa sih maksud perumpamaan? Kenapa kasih perumpamaan? Supaya orang yang dengar itu bisa lebih mengerti. Nah, ini ada 10.000. Nah, ini ada duit. Saya bukan banyak duit, saudara ya. Kalau menurut saudara ini berapa? 10.000. Pak Yona, coba tolong lihat baik-baik. Ya. Oh ini, berapa saudara? Kalau menurut Pak Yona berapa? 10.000. Lihat baik-baik dulu. 10.000 rupiah. Joni berapa ini? 10.000. Pak Yona, atau tahu mata perempuan beda kan? 10.000 ya. Menurut mereka ini 10.000, pikiran mereka ini 10.000. Tapi belum tentu dengan pikiran saya. Iya nggak, saudara? Ya, 10.000 kan? Menurut ini, ya ini yang saksi saja, saudara. Tapi belum tentu menurut saya ini 10.000. Nih, lihat ya. Belum, saya bukan tukang sulap, saya hamba Tuhan Pendeta, cuma saya menjelaskan firman Tuhan. Supaya jangan salah mengerti dengan Tuhan, apalagi saudara marah dengan Tuhan, itu berbahaya, saudara. Saudara marah dengan Tuhan itu berbahaya. Menurut saudara, menurut Pak Joni berapa tadi? 100.000 dari sebelah sana. Dari sebelah sana 100.000. Dari 10.000. Tapi dari sebelah sana. Ya, menurut Pak Joni 10.000 tadi. Kalau menurut saya itu 100.000 kan? Tapi jangan harap. Jangan mengharapkan dia. Kadang kita mengharapkan ini, mengharap berpikir ini, dan itu yang maunya kita. Belum tentu pikiran Tuhan seperti itu. Bahkan saudara, mungkin saudara pikir 10.000 ya memang 10.000 ini. Tapi apa 10.000 kan sebenarnya mau beli apa ini? Saudara mau salahkan Tuhan, mau kecewa dengan Tuhan, dengan kenyataan di depan saudara 10.000. Mungkin saudara tidak tahu sebenarnya ada 100.000 yang Tuhan sedang merancangkan dan sediakan buat saudara. Amin. Jangan cepat kecewa, saudara. Oh ya.
kita bisa mengalami pengenalan dengan Tuhan dan mengalami kuasa kebangkitan. Tolong jangan cuma dengar tentang kuasa kebangkitan, tapi alami itu kuasa kebangkitan. Amin. Amin, saudara. Mari kita lihat di dalam ayat selanjutnya, Injil Lukas pasal 24. Ini saya simpan lagi ya. Lukas 24. Ayat 16 saya ulang baca. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saya sudah katakan tadi, ternyata yang menjadi penghalang mereka untuk mengenal Yesus, yaitu kesedihan, kekecewaan yang begitu mendalam dalam diri mereka, yang membuat mata rohani mereka tertutup untuk melihat, mengenal Yesus. Dengan baik-baik saudara, Tuhan Yesus secara pribadi ketika Dia baru saja bangkit di hari itu menemui dua orang ini. Kenapa saudara? Karena Tuhan sangat serius memberi perhatian khusus kepada orang-orang yang merasa gagal, kepada orang-orang yang putus asa, kepada orang-orang yang kecewa. Tuhan tidak mau saudara ada terus dalam kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya. Tuhan mau kita alami yang namanya kuasa kebangkitan. Bukan cuma Tuhan Yesus yang mengalami kuasa kebangkitan, Tuhan juga mau kita terus mengalami pengalaman kuasa dalam kebangkitan itu, kuasa yang membangkitkan Yesus. Paulus bilang satu-satunya yang ku mau mengalami pengenalan akan Yesus dan kuasa kebangkitannya. Mari memiliki spirit kemauan sama seperti Paulus. Amin, saudara. Nah, sudah firman Allah berkata selanjutnya. Jadi hati-hati dengan kekecewaan. Amin. Hati-hati dengan kegalauan. Hati-hati dengan kesedihan yang begitu mendalam. Kekecewaan. Jangan tinggal dalam area itu. Nah, Alkitab berkata, ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Lihat, orang kalau kecewa, kalau sedih, mukanya apa? Murah. Mukanya lain kan? Coba tolong lihat di kiri kan, apakah mukanya murah seperti yang dua orang emosi? Apa lihat aja di samping kiri kan? Bukan saudara menuduh mereka yang lagi kecil. Saudara mungkin boleh tersenyum, tapi sebenarnya bisa tahu bahwa orang yang lagi galau lagi apa itu ketahuan. Saudara tatap seseorang di mata saudara, saudara tatap dia di matanya. Dalam sekian detik mungkin dia kelihatan senang, tapi lama-lama ketahuan dia sedang galau. Kata dokter psikologi dan lain sebagainya. Muka kurang, raut mukanya murah. Apa yang sedang kamu percakapkan? Yesus bertanya. Mulai terjalin komunikasi Tuhan Yesus dengan dua orang ini. Mulai terjalin pengenalan Tuhan Yesus dengan dua orang ini. Apa yang kamu sedang percakapkan? Saya tanya, apakah Tuhan Yesus tahu yang sedang mereka cakapkan? Tahu. Mereka bilang begini. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, ayat 18. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Tuhan tanya, apa yang sedang kalian percakapkan? Dia jawab,
Loh, apakah kamu satu-satunya orang yang tidak tahu tentang apa yang terjadi belakangan ini? 2, 3, 4 hari ini. Peristiwa besar. Yesus yang baik, Yesus yang mengasihi, Yesus yang buat mujizat, Yesus yang ini. Ujung-ujungnya disalib, dihukum disalib. Apa kamu tidak tahu itu? Mereka tidak tahu, mereka sedang bercakap-cakap dengan pribadi yang sedang mereka percakapkan. Yesus tanya lagi, nah ini. Katanya kepada mereka ayat 19, apakah itu? Tuhan Yesus masih tanya lagi, apa itu? Sebelumnya Tuhan sudah bertanya, apa yang sedang kalian percakapkan? Mereka jawab, ini baru secara umum. Tapi Yesus mau sengaja untuk menanyakan secara spesifik, lebih spesifik, lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi. Walaupun Tuhan Yesus tahu, mereka jawab lagi, saudara. Jawab mereka, ayat 19, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret yang lain? Sudah lebih spesifik, menunjuk kepada pribadi Yesus. Mereka terus cerita ini, dia sudah ini, dia sudah ini, dia sudah ini, dia sudah ini. Jadi Tuhan Yesus bukan tidak tahu, dia tahu karena yang sedang mereka bicarakan pribadinya sendiri, tapi mereka tidak kenal dia. Masih ada yang menyelubungi mata mereka. Itulah kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan yang mendalam. Tapi mulai terjalin suatu proses pengenalan. Dan akhirnya mereka mulai cerita. Ada seorang yang bernama Yesus ini. Akhirnya dia mati di sana, jatuh di sana. Dan mereka lebih spesifik lagi. Tapi tadi pagi ada beberapa perempuan yang pergi ke kubur katanya dan seterusnya. Yesus sudah nggak ada, sudah bangkit. Mereka sudah dengar, padahal sudah disampaikan Tuhan Yesus bahwa dia akan mati dan bangkit, saudara. Tapi mereka begitu ditutupi oleh kekecewaan dan kegalauan yang begitu dalam. Sehingga mereka tidak mengenal Yesus, tapi mulai terjadi. Alkitab katakan setelah mereka sampai di tujuan Emmaus, kata firman Tuhan, Yesus seolah-olah mau meninggalkan mereka, mau melanjutkan perjalanan. Jadi sudah terjalin satu komunikasi yang dalam, yang intens, sampai kepada hal yang spesifik. Ketika sudah sampai tujuan, Yesus seolah-olah mau meninggalkan mereka, mau berpisah dengan mereka. Tapi mereka bilang, enggak, mampir singgah dulu, nginap aja di tempat. Akhirnya Tuhan Yesus mampir, kata firman Tuhan, saya baca selanjutnya ayat ini. Yesus bawa mereka dalam satu persekutuan perjamuan. Dan ketika itu terbukalah mata mereka. Mereka kenal siapa orang ini. Ternyata saudara, sebuah perjumpaan dengan Yesus itu adalah sebuah proses. Ingat baik-baik, perjumpaan dengan Yesus itu adalah sebuah proses yang tidak mudah. Melalui sebuah percakapan, melalui sebuah komunikasi, dalam perjalanan yang berjam-jam itu, saudara, Yesus menyampaikan, Yesus sampaikan firman, Yesus ingatkan tentang kebenaran, saudara. Jadi ternyata terjalin suatu komunikasi yang intens dan melalui sebuah proses. 2 kali Yesus bertanya. Ini menunjuk kepada apa? Suatu proses pengenalan yang intim dengan Tuhan. Sampai pada satu titik di mana Yesus seolah-olah ingin berpisah dari mereka. Tapi sebenarnya Yesus tidak mau berpisah dengan mereka. Yesus seolah-olah ini, artinya Yesus ingin supaya mereka lebih lagi berinisiatif untuk mengalami
Ini satu titik keintiman yang sangat dalam, buat mereka terbuka mata. Waduh. Tapi firman Allah berkata, tiba-tiba seketika itu juga Yesus lenyap dari antara. Lalu hati mereka berkobar-kobar dan mereka mulai melakukan sesuatu untuk kembali ke Yerusalem, menyampaikan berita kebangkitan Yesus ini kepada teman-teman yang ada di Yerusalem. Saudara, titik encounter, perjumpaan dengan Yesus itu adalah sebuah proses. Tidak gampang mau bersekutu erat dekat dengan Tuhan. Iya kan saudara? Saudara mau komitmen baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, itu tidak gampang, itu proses saudara. Saudara bisa lebih mudah untuk saudara chatting, buka WA, Facebook, Instagram, TikTok, dan TikTok dan lain sebagainya. Berjam-jam saudara bisa lakukan itu. Tapi ketika engkau baca firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan, engkau mungkin 10 menit sudah merasa jenuh. Kenapa? Karena encounter with God, with Jesus, itu adalah satu proses disiplin yang sangat benar. Untuk kemudian saudara intim bersekutu, berdoa, menyembah Tuhan, bukan gampang saudara. Lebih mudah saudara ada di depan HP, ada di depan laptop, saudara nonton TikTok, saudara nonton Korea drama, saudara nonton film, saudara nonton ini, bisa bersatu 2 jam tidak terasa. Tapi kalau saudara mau duduk berdoa menyembah Tuhan, betapa susahnya itu saudara. Karena memang proses encounter with Jesus, with God itu tidak mudah. Tapi bukan berarti yang tidak mudah ini lantas kita abaikan, nggak bisa. Kata Paulus, satu-satunya yang ku kehendaki, yang ku inginkan ialah apa? Mengenal Dia, mengalami perjumpaan keintiman dengan Dia, baru kemudian mengalami yang namanya kuasa kebangkitan. Ada banyak kali kita ingin, kita mau, oh Tuhan bertindak seperti kata Mazmur 37 ayat 5. Tuhan bertindak pasti menolong kita, melakukan mujizat dan lain sebagainya. Kita ingin supaya ketika kita ada masalah Tuhan langsung tolong kita. Ketika kita sakit Tuhan langsung sembuhkan kita. Ketika kita ada masalah dalam pribadi Tuhan langsung pulihkan. Ketika kita ada masalah dalam rumah tangga Tuhan pulihkan. Maunya instan. Kita lupa ada satu proses pengenalan dulu yang harus kita lakukan. Sebenarnya ketika kita sudah ada pada titik keintiman yang sangat dalam dengan Tuhan, tanpa engkau minta pun kuasa kebangkitan itu Haleluya. engkau mengalami yang namanya kuasa kebangkitan itu. Amin. Haleluya. Satu ketika dalam sebuah pelayaran, sebuah kapal kecil tapi penumpangnya lumayan, datang gelombang yang sangat besar. Penumpang di situ mulai kalut, panik, disertai dengan kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya. Yang lain mulai sibuk berpegangan di samping yang lain. Ada yang teriak-teriak, ada yang menangis. Tapi dalam situasi seperti itu, mereka sudah berpikir mungkin sudah tenggelam ini, sudah berada. Tapi dalam situasi seperti itu, ada seorang yang merayap pelan-pelan. Dia naik ke atas tangga. Walaupun dia karena ombak kencang keras, angin juga. Rupanya dia sedang menuju ke tempat di mana ada kapten. Dia merayap, dia berdiri. Ayah lagi saudara, betapa sulitnya dia sampai di tempat kemudi. Ada seorang kapten yang mengemudikan kapal kecil.
Jadi ketika dia masuk di ruangan itu, dia memanggil keras, "Cap, bagaimana?" Kaptennya cuma tersenyum. Pada saat dia mendekati lagi, "Kapten, bagaimana kita ini?" Kapten kemudian menunjukkan ke salah satu titik arah kapal sedang berlayar. Orang ini lihat, oh, ada satu teluk yang tenang di sana, yang sudah dekat daratan. Kapten hanya karena suasana kacau, kapten duduk di sana sambil tersenyum, dan kapten sedang mengarahkan kapalnya menuju ke sana, satu tempat yang tenang. Tak lama kemudian, saudara, orang ini yang mukanya muram, mukanya ini, saudara, dia juga ikut tersenyum dan dia turun ke bawah, dan kemudian dia sampaikan kepada orang-orang yang sedang teriak, yang sedang menangis ke kantor, "Tenang," katanya, "Kapten sudah menunjukkan kepada saya bahwa ada harapan, ada ketenangan di sana." Mereka pun jadi tenang, saudara. Dan tidak lama kemudian kapal itu akhirnya ada di tempat yang tenang. Kalau saja kita hidup ini melakukan satu tindakan usaha untuk datang mengenal kepada pribadi Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus, walaupun di tengah badai gelombang, kata sebuah pujian, "Di saat badai bergelombang, ku akan terbang bersamamu." Biar di tengah badai kita akan tetap tenang, muka tidak akan muram, tidak akan sedih, tidak akan khawatir, tidak akan. Kenapa, saudara? Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita tahu siapa pribadi Yesus, karena kita kenal pasti siapa pribadi Yesus. Ada seorang bapak, dia melakukan satu atraksi, sebuah motor cross di arena motor cross, tetapi sudah di tengah-tengah arena motor cross, di situ ada selingan. Seorang bapak yang mau melakukan atraksi akrobatik, di mana, saudara, ya, di atraksi itu ada sebuah lintasan jumping, di bawahnya itu kemudian, saudara, ditaruh api yang sedang menyala puluhan meter. Seorang bapak, saudara, disaksikan penonton yang sangat banyak. Dia mulai ancang-ancang, ambil ancang-ancang dari jauh, dan kemudian dia memacu motornya. Ada yang takut, ada yang khawatir, yang menonton, "Aduh, gimana kalau dia nggak nyampe di sana?" Dia cuma nyampe di tengah, dan dia jatuh di tengah kobaran api, bisa mati dia. Tapi bapak ini sudah dengan yakin, dia, "Aduh, dia jatuh." Waktu dia ada seorang pun tertegun, tapi dia selamat, dia mendarat pas lepas dari kobaran api, selamat. Tapi tidak lama kemudian terjadi, bapak ini sudah dia pergi ke panitia dengan memacu motor, dia pegang itu mic, dan dia bilang, "Saudara-saudara, siapa yang saudara-saudara yang berani bersama saya bonceng di belakang saya, kemudian kita jumping lagi," katanya. Tak tahu Pak Yona berani tidak? Sekian detik, menit, tidak ada yang berani. Takut resikonya terlalu berat, terlalu besar. Risiko bisa kematian, sudah. Di tengah-tengah keheningan, tahu-tahu ada seorang anak kecil, 10 atau 11 tahun, dia katakan, "Saya berani." Orang kaget, kok bisa? Tapi karena dia bilang, "Saya berani." Dibawalah anak itu, sudah. Anak itu dibawa bonceng di belakang bapak ini, kemudian dia memacu lagi. Lebih tegang lagi, karena apa? Sudah ada anak di belakang. Kemudian apa? Bapak ini memacu kendaraan itu, motor ini dengan cepat, jumping lagi, sampai
juga. Selamat. Orang bertepuk tangan, kagum, tapi bukan lagi kepada Bapak ini, tetapi kepada anak kecil yang punya keberanian ada di belakang Bapak ini. Reporter datang, hebat kamu ya, kok kamu berani ada di bonceng Bapak ini? Kenapa kamu bisa punya nyali seperti itu? Kenapa kamu tidak takut, ini kan resikonya mati? Kenapa kamu bisa berani naik di situ? Ulang-ulang ditanya, kok kamu berani? Anak itu akhirnya dia menjawab dengan tenang, saya berani karena Bapak ini adalah Bapak saya. Saya tahu persis, saya kenal persis Bapak saya sanggup untuk melakukan itu. Dia punya kemampuan untuk melakukan itu karena kami sering bersama-sama melakukan adegan ini. Kami sering mempraktekkan adegan ini, akrobat ini, yang tidak biasa dilakukan orang-orang. Saya kenal, saya berani karena saya kenal persis siapa Bapak saya. Dia mampu untuk melakukan itu. Kalau saja kita berpikir seperti ini terhadap Tuhan kita, Yesus, kuasa kebangkitan itu akan kita alami hari-hari. Kalau saja kita ada satu pengenalan yang intim dengan Tuhan, percaya saudara, engkau tidak hanya akan mendengar tentang kuasa kebangkitan itu, engkau tidak hanya membaca tentang kuasa kebangkitan itu, engkau tidak hanya melihat kuasa kebangkitan yang luar biasa itu, tapi itu akan menjadi pengalaman pribadi atas pribadi. Amin. Alami encounter with God, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dua orang yang ada di Emmaus, berkali-kali mereka terlibat percakapan. Tujuannya apa sebenarnya dari Yesus? Supaya mereka dengar perkataannya ini, dengar firman-Nya ini, dan mengalami persekutuan. Kita mesti punya inisiatif hari-hari ini, mau bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, alami keintiman dengan Tuhan. Percayalah, mujizat itu pasti terjadi. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Kalimat terakhir dia bilang, Allah pasti menolong, Allah pasti bertindak. Tidak ada keraguan sedikit pun di pihak Allah untuk menolong saudara, untuk menjawab pergumulan saudara, menyembuhkan saudara, memulihkan saudara, asal kita serahkan kepada Tuhan dan percayakan hidup kita kepada Tuhan melalui sebuah hubungan yang intim. Haleluya. Turunkan sedikit. Puji Tuhan. Para pengungsi bisa bangkit ke depan. Liku biku dengan sayang, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja semesta, ku dengar suara Adakah di antara kita yang saat ini mukanya sedang muram, karena hatinya sedang sedih, karena pikirannya sedang tidak tenang,